aku pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku berkata, manusia, dua matanya itu pemberi petunjuk, kedua telinganya itu sebagai pendengar, penerima, lidahnya itu sebagai juru bahasa, kedua tangannya itu bentuk sebagai sayap, kedua kakinya itu seperti kendaraan pos, dan hatinya itu kedudukannya sebagai raja. Apabila raja itu baik, niscaya baiklah semua anggota tentara-tentaranya. Artinya, dikuatkan dalam rahasia hati. Kalau hati ini semata-mata tujuannya kepada Allah Rabbul Alamin, niscaya semuanya akan menyebar keindahannya, baik lidahnya, pandangannya, pendengarannya, jalannya, rezekinya, kehidupannya, hal ihwalnya tidak jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Karena hakikat hati menerima cahaya petunjuknya. Tapi kalau hati sudah dikelilingi oleh hawa nafsunya, bahkan pandai dalam mengatur hatinya, artinya memperdaya, maka keluar akal yang membinasakan, yaitu siasat, yang menjatuhkan dari niat-niat ketuhanannya menjadi sifat-sifat hewaniah. Kemudian Sayyidina Aisyah radhiyallahu an menjawab, begitulah aku pun pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang demikian itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, memberikan contoh tentang mengenai hati. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai tempat-tempat air bejana di buminya, yaitu hati. Maka hati yang paling dikasih oleh Allah Ta'ala ialah yang paling halus, yang paling bersih, dan yang paling keras. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an menafsirkannya dengan mengatakan, paling kerasnya hati itu mengenai agama, paling bersihnya hati itu mengenai keyakinan, dan paling halusnya kepada saudara-saudaranya. Itulah yang diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, dalam surat Al-Fath ayat 29. Bersikaplah keras atau teguh dan kuat terhadap orang-orang yang tidak beriman. Bersifat kasih sayang antara sesama manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala, masalun nurihi kamiskatin fiha misbahun, Quran surat An-Nur
ayat 25. Perumpamaan cahaya, Tuhan itu sebagai sebuah lubang yang di dalamnya pelita. Artinya Allah Ta'ala diibaratkan satu cahaya yang mana ditembus itu dengan cahaya, yaitu dengan hakikat Nur Muhammad. Kalau manusia mau mengenal Allah, berjumpa dengan Allah, menguatkan Nur Muhammad di dalam dirinya, yang menghilangkan hati dari sifat-sifat keinsanan dan cenderung kepada kehewanan. Ini tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi harus dikosongkan sifat-sifat hati. Maka menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, artinya seperti cahaya orang mukmin dan hatinya. Dikuatkan dalam firman Allah yang lain, au kadul matim fi bahri lujiyin, dalam Quran surat An-Nur ayat 40. Artinya atau keadaan mereka sebagai kegelapan di laut yang dalam. Jadi kalau orang yang sudah tenggelam di dalam kegelapan, sulit untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang demikian diibaratkan seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah menguatkan hati kolbu kepada taat. Sedangkan orang beriman menguatkan hatinya untuk membersihkan diri jiwanya. Qad aflaha man dzakka wa dzakara bihi fasalla. Sungguh beruntung orang yang bersihkan jiwanya dengan mengingat kepada Allah dan mendirikan salat. Tidak. Fi lauhin mahfud, yang ada dalam batu tulis yang terpelihara baik. Jadi yang dimaksudkan lauhin mahfud itu satu yang perumpamakan batu yang bisa ditulis. Jadi semua perbuatan kita itu semua ada di lauhin mahfud. 1 jam itu ada kotak perbendaharaan. Kalau batu 1 jam ditulis perbuatan kita, mulai melihat kita, apakah mata kita khianat, ada tulisannya. Kalau kita mendengar khianat, ada tulisannya. Bahkan mereka menganggap pendengaran dan ucapan, bahkan hatinya tidak tercatat. Semua tercatat di lauhil mahfuz. Itu 1 jam. Kalau 1 hari 24. Hakikat manusia di mana nanti persoalan yang besar adalah di dalam kubur. Bahkan sebagian aulia Allah Ta'ala mengatakan, lebih baik aku masuk di dalam neraka bersama-sama orang banyak daripada aku merasakan siksa dalam kubur yang aku sendirian. Itu lebih dahsyat siksa azab kubur dibandingkan beramai-ramai masuk neraka, karena bisa dirasakan bersama-sama. Tapi azab kubur sendirian, tidak ada yang menolong.
Ini perumpamaannya. Quran surat Al-Buruj ayat 22, yaitu hati orang mukmin. Sahal berkata, hati dan dada itu seperti aras dan kursi. Itulah maksud pengertian hati. Kalau Allah Ta'ala membukakan hijab, langit itu dekat, aras itu dekat, bumi ini dekat. Tapi kalau orang bingung, orang susah, stres, terhalang, Allah jauh dari kebaikan. Karena sifat hati dan susunan badannya itu terjadi 4 campuran yang berkumpul pada manusia 4 sifat. Sifat yang pertama, sifat hawa nafsu, yaitu puas. Sifat binatang buas. Yang kedua, sifat binatang ternak. Yang ketiga, sifat kesetanan, yaitu strip syaitan. Dan yang keempat, sifat ketuhanan. Bila manusia itu dikuasai oleh sifat yang menimbulkan kemarahan, maka ia berlaku perbuatan-perbuatan sebagai binatang buas, bukan manusia lagi. Marah, dendam, binatang buas, yaitu isinya permusuhan, kemarahan dan serangan terhadap manusia lain, baik dengan segala makian sampai terjadi pemukulan. Sekiranya manusia itu dikuasai oleh hawa nafsu syahwatnya, maka ia melakukan perbuatan-perbuatan hewan, binatang ternak. Sapi makan, pulang ke kandang, bikin anak. Udah bikin anak, tidur. Itu sifat binatang ternak. Maka sifat nafsu syahwat itu melakukan perbuatan-perbuatan binatang ternak menjadi rakus, tamak, loba, kelobaan, dan memperbanyak semua urusan dunia. Apabila manusia ini mempunyai sifat urusan kepada Tuhannya, disebut urusan Tuhannya amrun robbaniyun, yang dikuatkan dalam firman Allah Ta'ala, kuliruh min amri roki, kuliruhi min amri rabbi, dalam surat Al-Isra ayat 85. Artinya, jawablah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Apabila manusia itu mendakwakan bagi dirinya
memiliki sifat rububiyah atau sifat ketuhanan, berarti ia ingin kekuasaan, kepangkatan, ketinggian, pujian, kekhususan, penghargaan, dan sifat kekuasaan, kedoliman, kekejian, tangan besi, hukum rimba, egois, idealis, dalam semua urusan ingin dalam kesendirian memuji dirinya menjadi kepala, dari belenggu agar terlepas dalam perbudakan dan kerendahan yang sulit untuk bergaul dengan orang-orang kecil. Andai kata mau bukan dari dirinya, tapi sifat kancil yang keluar karena binatang ternak, sifat tipuan-tipuannya. Ini dalam pengertian andai kata ingin belajar dan mengetahui semua ilmu, bahkan mendakwakan dirinya, itu seakan-akan orang yang mempunyai ilmu, ma'rifat dan menguasai hakikat segala urusan. Ia senang apabila dikatakan berilmu dan susah tersinggung apabila disebutkan dia orang bodoh. Ini penyakit orang-orang berilmu, riya dan takabur, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu artinya seburuk-buruk martabat di hadapan Allah Ta'ala, karena masih terhalang oleh makom. Artinya saya memiliki kedudukan. Nah, kalau sudah mulai kedudukan, sudah. Kamu anak kemarin sore, kamu baru belajar kemarin, ya kan? Karena dia sudah makom, saya adalah orang yang sangat dekat dengan guru kami. Allahu Akbar. Padahal yang dekat-dekat sama gurunya bahlul, ya kan? Nggak mengerti apa-apa. Ini hakikatnya mengetahui semua yang menguasai dengan paksaan terhadap semua makhluk itu, karena tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian semata. Inilah termasuk menyamai sifat rububiyah, ketuhanan. Dan pada manusia ada keinginan kepada yang demikian. Dan dari segi manusia itu mempunyai sifat khusus, dapat membedakan segala sesuatu. Karena berbeda dengan manusia dan hewan. Manusia bisa membedakan karena akal, sedangkan hewan tidak bisa memiliki sifat akal, hanya memiliki sifat marah dan nafsu syahwat, yang semuanya disifatkan menghasilkan sifat syaiton, kesetanan. Maka manusia itu menjadi orang yang buruk, keji, dolim, jahat. Nah, ini sifat
binatang buas. Maka yang menggunakan sifat dapat membedakan segala sesuatu untuk memikirkan cara-cara kejahatan, dan ia sampai kepada maksud dengan tipuan. Segala bentuk memiliki tipu daya. Ia melahirkan sifat-sifat yang nilainya hanya kejahatan dalam bentuk terselubung dalam tontonan kebajikan. Artinya, kalau sekarang kita melihat tontonan jadi tuntunan, sedangkan menuntut ilmu sekarang tuntunan jadi tontonan. Sopan santun jadi mencari santunan. Sudah akhir zaman. Inilah yang dimaksudkan menyamai sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Artinya itu budi pekerti seton. Jadi ada akhlak seton. Karena siapa yang menyamai sifat ketuhanan berarti masuk dalam hukuman Allah, kesetanan, kebuasan, dan kebinatangan. Semuanya terkumpul dalam hati. Maka seolah-olah yang terkumpul pada kulit manusia itu isinya babi, anjing, setan, dan ahli pikir, ahli logika. Dianalisa, mana mungkin babi yaitu memiliki nafsu syahwat. Sesungguhnya babi itu tidaklah tercela karena warnanya atau bentuknya atau rupanya, akan tetapi sifat babi adalah rakusnya, dahaganya, dan lobaknya, dan senang sama yang barang kotor-kotor